Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku di masa Prapaskah pada pekan yang keempat. Hari ini kita bersama-sama diundang untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengarkan suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuatu sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, barang siapa yang mendengar perkataannya dan percaya kepada Dia, dan ia akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, kita mendengar kisah bagaimana Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi, dan ia mau menyampaikan keterikatan, suatu relasi antara Bapa dan Anak. Dari kisah hari ini kita bisa merenungkan beberapa poin. Yang pertama, kesetiaan dan ketaatan. Seperti Yesus yang setia, taat kepada kehendak Bapa, maka kita semua yang bergabung dalam mystical body
di mana Kristus yang menjadi kepala, kita menjadi ranting-rantingnya, maka kita juga mempunyai satu tugas yang sama. Taat kepada Bapa melalui Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita. Sebab Kristus menjadi pengantara hidup kita. Pengantara antara kita dengan Bapa. Sehingga Bapa mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia agar kita mengetahui, memahami rencana Bapa di dalam hidup, dan melalui putranya Yesus Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. Maka kesetiaan dan ketaatan itu harus diwujudkan di dalam kehidupan kita dengan mendengarkan sapaan, firman dan kehendak Tuhan dan melaksanakan dengan ikhlas, tulus dan bertanggung jawab. Sehingga kita yang hidup di zaman ini, kita diundang untuk mewujudkan karya Allah, karya Bapa yang telah diselesaikan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita membutuhkan kesetiaan dan ketaatan untuk menjalani semuanya itu, agar karya Bapa akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Yang kedua, Yesus hari ini mengingatkan kita akan sesuatu makna yang penting tentang perutusan. Perutusan berarti membawa kisah kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita semua dipanggil, diutus untuk mewujudkan kasih Bapa, rencana kerajaan surga di dalam hidup ini, di dalam dunia ini. Tentu kita akan mengalami kesulitan. Tentu kita akan mengalami tantangan dalam menjalani misi atau perutusan Bapa. Oleh karena kita akan berhadapan dengan orang-orang yang akan terus menentang kita, yang dalam tanda kutip hari ini seperti orang-orang Yahudi yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan tidak mau melaksanakan tetapi ngotot. Tidak mengerti tapi ngotot. Tidak memahami tetapi ngotot. Nah, banyak orang-orang seperti ini yang hidup di zaman ini. Dan apa yang harus kita lakukan? Nah, kita diundang untuk terus belajar tentang misteri Allah di dalam hidup kita, agar kita bisa memahami iman kita, agar kita bisa mewujudkan iman dan keyakinan kita di dalam karya perutusan itu dengan pewartaan dan kesaksian hidup yang benar. Sehingga masa prapaskah itu masa yang indah, masa untuk mewujudkan bagaimana karya dan kehendak Bapa di dalam hidup kita, agar karya itu benar-benar hidup dan menyelamatkan. Oleh karena itu saudara-saudari, di masa yang penuh indah ini, masa yang penuh rahmat, kita dipanggil pertama-tama untuk setia, untuk taat, untuk bertanggung jawab terhadap iman dan kepercayaan, terhadap tuntutan-tuntutan Bapa di dalam hidup kita. Yang kedua, kita diundang untuk bersaksi tentang karya Allah di dalam hidup kita. Seperti anak yang setia dan taat untuk melakukan pekerjaan Bapa, maka kita juga diundang untuk taat dan setia menjalankan dan melakukan kehendak Bapa. Maka Yesus berkata, barang siapa yang mendengar dan melakukan firman-Ku, ia memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.